Ada hadis dari Umar bin Khattab. Apa kata hadis Umar bin Khattab? Wahai batu hitam, engkau batu biasa. Aku menciummu karena Rasulullah menciummu. Kalau tidak Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu Umar bin Khattab. Apa hikmahnya? Supaya kita jangan terlalu fanatik memburu yang sunat-sunat itu, kita bisa binasa. Ada pepatah, cinta yang berlebih-lebihan akan binasa. Kita tidak boleh cinta berlebih-lebihan, termasuk kepada istri dan anak. Tidak boleh. Tidak boleh cinta berlebihan kepada harta. Tidak boleh. Dalam beragama pun tidak boleh berlebih-lebihan. Banyak orang yang menganggap kelompoknya saja yang benar, kelompok orang lain bid'ah, kelompok orang lain sesat, kelompok orang lain tidak mau beribadah, malah beribadah macam-macam. Itu tidak benar. Yang benar, semua orang yang mengucap 2 kalimat syahadah itu orang beriman. Cara ibadah macam-macam menurut mazhab. Jadi tidak boleh kita menganggap mazhab orang lain tidak benar. Kecuali sudah difatwakan oleh majelis ulama atau ulama nasional, ulama internasional. Misalnya Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Ghulah, itu memang sesat. Ahmadiyah, Qadiyah, apa di Jawa tadi, aliran kebatinan, itu baru boleh kita katakan mereka itu sesat. Tetapi kalau ada aliran-aliran yang tidak difatwakan haram dan sesat oleh ulama, janganlah kita menganggap mereka itu sesat, karena jadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu kami dari luar kota, juga mungkin ada dari Malaysia dan negeri-negeri lain. Selamat datang di kota Banda Aceh. Penghormatan juga kepada mustami radio RRI, Radio Baitur Rahman, Serambi FM yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Juga penghormatan kita kepada Pak Budi Santoso yang membuat video pada Haji Iwa,
Pak Budi Santoso punya IDF Motivator, channel beliau sangat banyak juga pendengarnya, juga Pak Haji Iwa dengan channel Gibraltar ya, Masya Allah. Jadi dakwah berkembang seluruh dunia. Ada komentar dari Profesor Dr. Ismail bin Jesmis dari Patani, Thailand, dibilang jangan lupa dikirim kepada saya. Saya kirim juga kepada orang-orang Melayu yang ada di Patani, ialah Naratiwat katanya. Jadi tersebar dakwah di Masjid Raya Baitur Rahman di Thailand. Satu lagi dari adinda kita namanya Asnawi Ali ya, di Denmark. Asnawi Ali juga mengirim salam kepada seluruh orang Aceh dan beliau mengharapkan agar orang-orang Aceh ini selalu taat dalam syariat Islam dan beramal saleh, kata anak muda ini, masih muda beliau di Denmark. Kadang-kadang beliau pindah juga ke beberapa negara Eropa lainnya, tapi markasnya di Denmark. Kalau nggak salah beliau adalah dari Pidia juga. Juga ada salam dari seorang tokoh ya, Bapak Jalil Ahmad dari Australia, mengirim salam kepada kita semua dan mengharapkan agar Masjid Raya Baitur Rahman ini, Masjid Raya ini ramai jamaahnya. Harapan beliau imam besar di Masjid Fed Australia. Beliau juga orang Meredu, India. Ini luar biasa, orang-orang Aceh di luar negeri bersambung dengan YouTube Masjid Raya Baitur Rahman sekarang ini. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga ada seorang ibu bertemu dengan saya kemarin di rumah sakit, Ibu Hajjah Ramlah dari Kampung Kota Alam. Beliau mungkin ada juga di belakang, karena beliau jamaah tetap. Beliau cerita sama saya 20 tahun yang lalu, beliau masih muda waktu itu dan tidak begitu banyak ilmunya katanya. Saya Ustadz orang biasa, cuma tamat PGA katanya, PGA Banda Aceh. 20 tahun saya simak ceramah di radio Baitur Rahman. Semua penceramah bagi saya adalah guru saya katanya. Semua penceramah di Masjid Raya adalah guru saya. Saya sekarang merasa banyak ilmu, Ustaz. Nah, katanya, alhamdulillah Bu. Apalagi Ibu punya ilmu dasar. Alumni PGA, kan? Alumni PGA itu kan guru agama. Jadi PGA itu setingkat MAN, setingkat SMA. Jadi karena punya ilmu lalu ditambah semakin kuat ilmunya, fikihnya semakin kuat,
tauhidnya semakin kuat, ilmu-ilmu lainnya semakin kuat. Jadi boleh Ustadz meminta kepada saya nomor-nomor penceramah Masjid Raya? Boleh, saya bilang. Kebetulan ada di HP saya minta nomor beliau, saya kirim semuanya supaya beliau bisa berkomunikasi dengan guru-guru kita penceramah Masjid Raya Baitul Haram. Baiklah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita sambung ceramah sejarah Islam kita pagi ini tentang beberapa sejarah di Tanah Suci yang perlu kita ketahui. Kenapa? Orang yang mengetahui tentang benda yang dilihat, tentang objek yang dilihat, akan bergetar hatinya. Tidak sekedar melihat, tetapi ada getaran imannya, getaran jiwanya. Berbeda orang yang naik haji tanpa ilmu sejarah, hambar. Dia lihat sesuatu biasa saja. Saya ambil dua contoh. Yang pertama, Zaid Hussein. Siapa Zaid Hussein? Sudah mati dia sekarang. Zaid Hussein ini ketua umum aliran kebatinan Indonesia. Ketua umum aliran kebatinan Indonesia. Mereka tidak salat 5 waktu. Eling. Ingat Allah. Selalu berzikir. La ilaha illallah. Salat 5 waktu tidak ada. Mereka itu dinyatakan oleh Departemen Agama sesat, menyesatkan. Jumlah aliran kebatinan di Indonesia lebih dari 6 juta orang. Ketika Soeharto menunaikan ibadah haji dengan keluarganya, tahunnya saya lupa, Zaid Hussein termasuk salah seorang yang ikut rombongan Presiden Soeharto. Zaid Hussein namanya. Pulang haji, diwawancara oleh wartawan Tempo. Pak Zaid Hussein, Bapak sudah pulang haji, tapi Bapak kan tidak salah 5 waktu, eling saja. Ya, saya tidak salah 5 waktu, tapi saya berasal dari keluarga Islam, katanya. Saya tidak salah 5 waktu. Apa kesan Bapak selama berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah? Biasa saja, katanya. Cuma bangunan tua, ada bangunan 4 segi Ka'bah. Biasa saja bagi saya. Ada air Zam-Zam. Sama dengan air PAM Jakarta, katanya. Melihat bukit-bukit biasa, di Indonesia juga banyak bukit-bukitnya. Ini kata si bodoh ini. Mudah-mudahan diampuni dosanya, atau akan ke neraka dia. Bodoh, tidak punya hidayah. Itu orang-orang kebatinan, aliran kebatinan, sesat dan menyesatkan. Sudah diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji, apalagi dengan presiden. Begitu jawabannya ketika dia pulang ke Indonesia. Orang aliran kebatinan itu tidak salah 5 waktu. Eling artinya ingat Allah saja. Islam ini bukan hanya ingat-ingat, tapi ajaran Islam juga ada praktek ibadah dengan badan, dengan jiwa raga,
bukan eling-eling saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tahun 91 ada orang yang pura-pura masuk Islam. Kepala suku di Papua. Kepala suku dia. Ketika rajanya kepala suku itu masuk Islam, satu kampung masuk Islam semuanya. Satu kampung masuk Islam semuanya. Oleh Departemen Agama, supaya kepala suku ini lebih kuat iman dan bisa menarik orang-orang Papua lainnya, dibawa menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dibawa ke Mekah. 2 bulan setelah pulang dari Mekah, kepala suku yang berasal dari agama primitif ini keluar dari Islam. Dia bukan Kristen, dia agama menyembah roh-roh itu, agama primitif. Dia keluar dari Islam. Dia tidak mau masuk Islam. Untuk apa kita sembah batu? Lebih baik kita sembah dewa di Papua daripada orang Islam menyembah batu hitam. Ini juga menunjukkan orang jahil, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita yang muslim saja bisa jadi keliru dan tidak bermakna ketika melihat objek-objek penting di Mekah dan Madinah. Saya tidak ingin menyebut nama. Sejumlah orang yang saya anggap awam, teman saya bilang, "Bapak udah naik haji?" "Belum. Tapi saya sudah umrah." "Bapak bisa ceritakan apa kesan-kesan Bapak ketika melihat Ka'bah, ketika Bapak melihat Hajar Aswad, ketika Bapak melihat kelambu Ka'bah, ketika Bapak melihat Hijr Ismail, makam Ibrahim?" "Biasa-biasa saja," katanya. "Nah, enggak menangis, Pak?" "Enggak. Untuk apa menangis cengeng seperti anak-anak," katanya. Padahal dia dangkal, ilmunya dangkal. Rasulullah saja menangis, Abu Bakar saja menangis, Umar, Utsman, ulama-ulama besar menangis, beliau tidak menangis. Dia tidak menangis karena tidak salah, karena dia dangkal. Padahal semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya makam Ibrahim, fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim, dalam Al-Quran. Padanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, makam Ibrahim. Nah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, membuat Ka'bah bersama anaknya Ismail. Lalu kemudian malaikat Jibril datang membawa batu putih cemerlang. "Wahai Ibrahim, tempelkan batu ini di sudut timur." Diambillah Nabi Ibrahim, ditempelkan batu putih cemerlang seperti cahaya. Jadi Hajarul Abyad, batu putih. Dari mana batu ini?
Ternyata batu ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu dari surga. Batu putih itu dari surga. Dari surga. Untuk membuktikannya tahun 1980 ahli dari Perancis, dari Amerika, dari London, mereka memeriksa untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Boleh orang kafir masuk karena sudah ada izin dari Raja Arab Saudi. Padahal dalam hadis orang kafir tidak boleh ke Mekah, tapi demi kepentingan ilmiah diizinkan. Lalu diperiksa, ternyata batu itu luar biasa. Yang pertama, kesimpulannya tidak ada di dunia batu itu. Artinya dalam alam yang lain, di surga. Seperti hadis Nabi sudah betul. Orang-orang Perancis menduga itu meteor. Pecahan bintang dan angkasa luar jatuh ke Mekah. Ternyata tidak, bukan meteor. Jadi batu gaib, batu dari alam lain, artinya dari surga batu itu. Itu kemudian batu itu sedikit demi sedikit, lama-lama namanya pun berubah, warnanya pun berubah. Jadilah dia hitam, batu hitam. Hajarul Aswad, batu hitam. Kenapa dulu putih menjadi hitam? Menurut hadis Rasulullah, riwayat Bukhari ini sahih. Riwayatnya juga Bukhari. Karena batu itu menghisap dosa manusia yang merabanya dan yang menciumnya. Tapi tidak mudah juga kita dapat menciumnya. Tidak mudah dapat merabanya. Banyak juga waktu berjuang untuk mencium, ada yang diinjak-injak, meninggal dunia. Banyak setiap tahun. Saya bersusah payah juga menciumnya. Saya dibantu oleh Haji Anwar Fuadi dari Samalanga. Dibantu dibawa tengah malam. Tempat menciumnya. Itu yang pertama tahun 2000. Tapi tahun 2010 ketika saya umrah, sekali lagi saya cium Hajar Aswad. Sedangkan waktu naik haji kedua tahun 2009, saya gagal, tidak bisa mencium. Karena sangat padat manusia. Sangat padat. Dan hukumnya pun tidak wajib. Alhamdulillah, tidak wajib. Kalau wajib pasti banyak yang tewas. Maka Rasulullah tidak mewajibkannya. Sunnah. Kalaupun tidak sempat kita cium, tidak berdosa sama sekali. Kenapa kita mencium? Ada hadis dari Umar bin Khattab. Apa kata hadis Umar bin Khattab? Wahai batu hitam, engkau batu biasa. Aku menciummu karena Rasulullah menciummu. Kalau tidak Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu Umar bin Khattab. Apa hikmahnya? Supaya kita jangan terlalu fanatik memburu yang sunat-sunat itu, kita bisa binasa. Ada pepatah, cinta yang berlebih-lebihan akan binasa. Kita tidak boleh cinta berlebih-lebihan, termasuk kepada istri dan anak. Tidak boleh. Tidak boleh cinta berlebihan kepada harta. Tidak boleh. Dalam beragama pun tidak boleh berlebih-lebihan. Banyak orang yang menganggap kelompoknya saja
yang benar, kelompok orang lain bid'ah, kelompok orang lain sesat, kelompok orang lain tidak mau beribadah, malah beribadah macam-macam. Itu tidak benar. Yang benar, semua orang yang mengucap 2 kalimat syahadah itu orang beriman. Cara ibadah macam-macam menurut mazhab. Jadi tidak boleh kita menganggap mazhab orang lain tidak benar, kecuali sudah difatwakan oleh majelis ulama atau ulama nasional, ulama internasional. Misalnya Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Ghulah, itu memang sesat. Ahmadiyah, Qadiyah, apa di Jawa tadi, aliran kebatinan, itu baru boleh kita katakan mereka itu sesat. Tetapi kalau ada aliran-aliran yang tidak difatwakan haram dan sesat oleh ulama, janganlah kita menganggap mereka itu sesat, karena jadi fitnah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Itu tentang Hajar Aswad tadi ya. Sudah selesai sejarahnya. Kita alih sekarang, karena waktu juga singkat nih. Saya ingin ceritakan ada sebuah bukit itu di Arafah. Nama bukit itu Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, Rahmah cinta kasih. Nah, bukit cinta. Kenapa disebut bukit cinta? Tempat pertemuan nenek moyang kita, Siti Hawa sebagai istri dan Nabi Adam sebagai suami. Setelah turun dari surga, mereka berpisah 200 tahun. Lama ya, 200 tahun. Tetapi ingat, Nabi Adam usianya 1000 tahun, kurang 50 tahun. Siti Hawa juga panjang usianya. Jadi berpisah mereka, sangat saling merindui. Akhirnya Allah mempertemukan mereka di bukit Jabal Rahmah. Itu Jabal Rahmah itu di Arafah. Ya. Dan kita mudah naik ke sana. Bisa naik lewat anak tangga, tapi saya naik bukan lewat anak tangga. Bisa kita daki-daki di celah-celah batu sampai juga ke puncak sana. Itu banyak juga orang yang macam-macam di situ, meminta doa supaya suami istrinya abadi, tidak cerai. Ada yang putih warnanya dimasukkan dalam celah-celah batu supaya abadi rumah tangganya, walaupun itu bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah tempat pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, Jabal Rahmah di Arafah. Kemudian ada juga tempat yang paling penting di kawasan itu juga, namanya Mina. Mina itu kita harus mabit di Mina, bermalam di Mina untuk kita lemparkan jumrah. 3 jumrah, 7 kali. Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Nah, itu kita lempar jumrah di situ. Tapi ada sebuah bukit di situ. Itu kita harus pergi di luar ibadah. Di luar ibadah kita pergi tamasya ke situ, ziarah ke situ. Namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban. Disitulah, ini di Mina ya, tapi di lereng sebuah lorong, sebuah lembah.
Di Jabal Kurban inilah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail. Tetapi Allah menggantikan dengan seekor kibas besar. Ismail selamat. Ini kota Mina, kota bersejarah, tempat Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka itu orang-orang yang sangat tulus ikhlas kepada Allah. Ibrahim meminta kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi ingin menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail. Tapi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakan perintah itu. Niscaya engkau melihat aku termasuk orang-orang yang sabar." Luar biasa anak itu. Itu keikhlasan. Karena keikhlasan keduanya, bapak dan ibu, bapak dan Ismail, maka Allah mengabadikan nama Ibrahim dan Ismail. Yang pertama di dekat Ka'bah, yang kedua dalam salat kita termasuk Ismail, walaupun tidak ada kalimat Ismail. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dalam salat kita. Keluarga Nabi Ibrahim, dia dibesarkan oleh Allah keluarga itu. Di dekat Ka'bah ada sebuah tempat yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail sebelah utara Ka'bah. Gilir apa itu? Setengah cincin, ya. Bundar dia tapi setengah. Itu namanya Hijr Ismail. Kenapa bernama Hijr Ismail? Batu Ismail. Kalau kita terjemahkan, disitulah makamnya Nabi Ismail. Disitulah makamnya Siti Hajar. Kenapa boleh salat di situ? Padahal makam itu cerita lain. Ada cerita-cerita lain. Dan itu bagian dari Ka'bah dulu. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ka'bah. Makanya di situ sangat penting. Nah, itu juga sejarah yang luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita boleh di Aceh, tapi hati kita harus di Mekah, harus di Madinah. Yang pertama, kita senang saudara-saudara kita ada di sana. Seluruh dunia, setiap bangsa yang beriman, bertakwa kepada Allah ada di Mekah dan Madinah sampai selesai menunaikan ibadah haji. Itu bagian dari syiar Islam. Kalau hati bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada di Mekah sekarang, tidak ada di tanah suci, menunjukkan iman ibu-ibu, iman bapak-bapak itu lemah. Jangan-jangan tidak ada. Tapi kalau hati, jiwa, raga seolah-olah di Mekah sekarang ini, apalagi yang sudah naik haji, yang sudah umrah, bernostalgia dalam jiwa kita. Oh, ketika saya naik haji dulu begini-begini, ketika saya umrah dulu begini-begini. Betul seperti itu. Itu tanda iman yang kuat. Mudah-mudahan kita juga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya di sini saja. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.